Kira-kira Mas Fadli, balas dendam di market forex itu boleh nggak sih? Boleh. Masa sih? Boleh. Oke, coba kita bahas ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kita ya, dengan saya Fadli. Hamzah Mansuri dan Fadli, dan kita ada di channel NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Widih, mending ganti-gantian gitu ya ternyata ya. Betul. Oke, nggak usah dibahas. Oke teman-teman, ini kita lagi di taman-taman yang lumayan bisa dipakai syuting ya. Jadi ngejar maghrib Mas Fadli. Jadi kita lagi di depan masjid ceritanya dan hampir maghrib ya. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin ngelihat cahayanya menurun karena ini mendekati golden moment yang hampir hilang ya. Iya. Oke. Ini kita ngomongin tentang balas dendam nih Mas Teguh. Nah. Dan kita tadi baru ngobrol singkat, masih beda pendapat. Sepertinya kita perlu luruskan sambil syuting aja sekalian. Perlu panjangin lagi. Durasinya. Iya. Ini diskusi perlu dipanjangin gitu, kayak masalah. Seneng banget berdebat. Iya. Oke. Kenapa Mas Fadli bilang boleh? Boleh. Karena gini. Ini sebelum boleh atau enggak dulu ya teman-teman, karena kan memang banyak ya teman-teman yang mungkin tanpa sadar balas dendam nih Mas Teguh. Jadi mereka merasa ini duit hilang di market harus balik dari market. Wah, kalau bisa cepet. Karena hilangnya cepet. Tiba-tiba margin call. Lah kok MC gitu kan. Tiba-tiba bangun tidur, loh kok floating minutes gede gitu kan. Aduh lupa pakai SL misalnya kan kayak gitu. Profit dikit. Begitu loss, gede banget gitu kan. Betul. Habis semua profitnya malah minus gede. Aduh gimana nih gitu. Akhirnya mereka tetap dengan mengusahakan dengan paksa tanda kutip, seringkali malah ngalamin loss yang lebih gede. Yes. Bahkan, nah ini karena hubungannya dengan psikologi trading, banyak yang sampai punya perasaan negatif Mas Teguh ketika dia ngadepin chart, itu rasa marah sama dendamnya itu masih mengganggu di hati. Tapi katanya boleh kan? Nah, itu kan awal mulanya. Terus pengen balas dendam nih, pertanyaannya boleh atau enggak? Kan betul. Gitu. Menurut saya boleh. Ini sesat sampai sini Mas Fadli sesat ini. Gini teman-teman, kalau kita ngomongin level energi ya, pencerahan tuh yang paling tinggi. Wah, ada yang namanya gue lupa ya, hierarki urut-urutannya itu ditemuin sama siapa gue lupa. Tapi gini, yang namanya pencerahan tuh nggak semua orang nyampe ke sana. Kedewasaan trading itu belum tentu bisa dicapai di awal-awal kita trading. Betul. Tapi marah dan dendam itu punya nilai yang lebih baik daripada putus asa. Nah, apa mungkin disebut dengan intuisi mungkin gitu ya? Ya bisa juga. Jadi, ya? Kalau udah tercerahkan banget itu ada wangsit yang tidak diduga, tiba ilham yang diginin aja tradingannya gitu. Betul. Tapi itu bisa jadi lahir dari perasaan ingin tanda kutip balas dendam. Cuman yang perlu diluruskan nih teman-teman adalah cara balas dendamnya. Menurut saya nggak apa-apa kalau misalnya seorang traders itu punya keinginan, saya kan loss nih, saya harus bisa profit. Nah itu sebuah motivasi positif. Asal dihandle dengan cara yang positif Mas Teguh. Juga, betul. Gitu. Betul. Jadi maksudnya boleh balas dendam itu bukan dengan cara yang selama ini membuat teman-teman malah margin call, malah loss makin gede, makin parah gitu ya. Sama kayak kalah judi, balik lagi ke kasino. Kasinonya lagi kan gitu ya, bodoh aja gitu. Tapi kalau teman-teman bisa bener-bener mempelajari lagi bahwa motivasi positifnya itu ke arah yang positif juga gitu. Saya dendam Mas, saya harus balikin duit saya dari market. Saya setuju, boleh punya perasaan itu, tapi tidak dengan cara Anda loss kemarin. Betul, gitu loh. Betul. Seringkali orang profitnya kebetulan, habis itu hidup di sana bertahun-tahun, pernah kok waktu itu dengan cara ini profit, tapi habis itu loss dan terus-menerus maksain cara itu. Profit tersebut terulang kembali. Gitu. Iya, bener banget gitu. Caranya nggak diganti, tapi berharap hasilnya beda. Ini gila namanya. Ini bukan kata saya teman-teman, ini kata Albert Einstein. Kalau Anda pengen hasil yang berbeda, tapi terus-menerus melakukan hasil yang sama, itu sama dengan definisi kegilaan kata Einstein. Jadi ya cari cara gitu. Gimana caranya? Coba cari orang-orang yang memang pernah menghasilkan, cari tahu caranya seperti apa gitu.
nggak harus spesifik dengan cara yang dibangun sama komunitas kita kok. Kalau itu caranya memang ya teman-teman tinggal pelajarin aja. Caranya kita trading supply and demand gimana, unfilled order gimana gitu. Jangan tanya teknik yang lain, karena banyak dari teknik yang udah kita pelajarin, kita satu padukan jadi apa yang kita ceritain selama ini di channel YouTube ini. Tapi kalau teknik yang lain ya silahkan dites dan ukur, nggak apa-apa. Seringkali balas dendam bikin kita jadi malah loss lebih gede. Ya kan? Bisa, betul. Malah jadi emosi kan? Justru bisa jadi menarik kesimpulan dari kejadian tersebut, revenge itu atau balas dendam yang seperti itu ya jadi sangat berbahaya kan sama karir trading teman-teman. Bahaya, secara psikologis rusak, secara akun trading makin banyak ruginya, loss-nya berantakan gitu. Portofolio juga entah gimana jadinya kan gitu. Yes. Oke. Jadi boleh. Itu ya intinya, bolehnya itu karena itu ya, ada sebab ya teman-teman ya. Yes, karena boleh kok teman-teman merasa pengen balas dendam. Yang nggak boleh itu teman-teman membabi buta. Wah, babi melek aja bahaya. Apalagi buta. Dia lari lurus terus nabrak Mas Teguh. Nggak bisa ngerem dia. Iya, betul. Aduh. Apalagi babi. Ini ngomong babi. Gue kan di kampung itu kan ada kebun sawit, kebun karet gitu ya. Itu kalau babi yang udah terluka itu, wah itu udah parah, itu nggak bisa dideketin tuh. Kalau dideketin kita dikejar itu. Perlu naik ke pohon, kebun karetnya itu kan. Itu ditungguin di bawah babi. Lu pernah ngalamin? Gue sih nggak, teman gue pernah. Aduh, itu bahaya ya. Okay. Makanya babi terluka itu bahaya, apalagi babi buta. Aduh. Kalau teman-teman masih mendasari tradingnya dengan emosi, based on perasaan yang harus terpuaskan, saran saya, solusi satu-satunya, take a break dulu. Teman-teman perlu break dulu, istirahat dulu, udah deh. Teman-teman sebaiknya langsung ambil langkah untuk tutup aja dulu, close dulu MT4-nya. Iya. Nanti dari sana baru teman-teman bisa recovery lagi pelan-pelan, tapi nanti kalau misalnya teman-teman udah punya perasaan yang lebih tenang, yang lebih nyaman, baru nanti teman-teman bisa buka lagi akun MT4-nya dan trading lagi, kira-kira gitu. Nggak bisa memaksakan lah, intinya seperti itu. Jadi teman-teman perlu ambil waktu yang nyaman, dan memang kalau misalnya kita punya meteran dalam diri ini mesti dibikin sensitif ya Mas Teguh ya? Betul. Kayak dirimu kan pernah kenal, ya kita lebih kenal sama diri semua masing-masing ya. Kalau misalnya, wah ini kayaknya udah mulai memaksakan nih, betul. Udah nggak nyaman nih. Nah itu alarm simple sebetulnya untuk diikutin. Saya pernah ngalamin take a break, Mas Fali ya. Take a break-nya ini gini, oke, pada saat-saat terjadinya loss yang beruntun yang besar kayak gitu juga ya. Loss beruntun, kemudian nggak nyaman tidur sih. Nggak nyaman tidur. Ya tapi ya sudah, ikhlaskan aja, take a break gitu. Karena kalau misalnya kita lanjutin juga tradingnya, ya, analisa kita udah ngawur, kita udah nggak positif lagi lah kita ngelihat market kayak gitu ya. Terakhir ngambil keputusan yang ala kenanya aja gitu ya. Justru malah jadi meningkatkan resiko loss menurut saya. Nambahin resiko loss karena bukannya dipakein stop lossnya digeser supaya ngejar siapa tahu balik. Justru malahan Mas Fadli, saya ngerasa malahan kalau misalnya kita trading secara santai dan nggak ada perasaan untuk balas dendam seperti itu gitu ya. Banyaklah teman-teman saya juga, Mas Angga juga kan kayak gitu, sangat santai banget gitu ya. Walaupun nggak terjadi loss gitu, ya sudah dia malahan bisa jadi starting itu cuma 1 hari 2 kali ya. Pagi dan malam misalnya gitu. Udah. Dan ternyata profit aja gitu ya kan. Profit aja kok. Apa mungkin harus seperti itu? Ya, gitu ya. Kalau durasi trading atau seberapa sering trading teman-teman bisa temukan kenyamanan masing-masing. Yang pasti perasaannya harus seperti itu. Harus seperti itu. Nggak bisa Mas Fadli, mungkin banyak nih ya di belakang komen ini ya kan, nggak bisa Mas Fadli. Mas Fadli belum ngerasain mungkin. Aduh. Loss 35% itu gimana rasanya gitu ya kan. Ya, saya punya akun yang seperti itu dan recovery, teman-teman. Santai aja sih, ya. Bisa kok, bisa banget kok. Udah banyak banget. Kita udah ngalamin sendiri, kita udah lihat sangat banyak orang yang punya pengalaman seperti itu. Kalau teman-teman sudah pernah pakai strategi dan pernah profit dengan strategi yang benar, saat ketemu bulan loss ya biasa aja, nggak apa-apa. Harusnya kan ini jadi sesuatu yang, oh iya waktu backtest kan emang ada loss beruntun, ya udah nggak apa-apa gitu. Asal strateginya benar. Balik lagi, yang penting teman-teman enggak yang
peluangnya nggak ada dipaksain supaya Betul, balik modal. betul. Kalau misalnya teman-teman loss malah dihajar lagi, mungkin malah di averaging lagi, di martingale lagi misalnya. Nah ini yang kadang-kadang bikin banyak orang jadi salah jalan dan rugi lebih gede dari yang seharusnya. Betul. Gitu. Jadi boleh punya dendam, rasa marah sama market, tapi salurkan energi itu ke, wah kalau gitu gue harus belajar lebih serius nih. Itu dia. Wah kalau gitu gue harus bener-bener backtest strateginya dan buktiin ini profit nih. Gitu. Habis itu pegang strateginya erat-erat dan pastiin itu terus-menerus dipraktekin di real account Anda. Gitu. Oke? Oke ya. Oke, itu aja sih. Paling mungkin kalau teman-teman ada cerita lagi tambahan yang teman-teman bisa ceritain, boleh isi di kolom komentar ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, Mas, tapi nggak gitu. Faktanya saya begini. Nah, siapa tahu ada kan. Coba ceritain pengalaman teman-teman. Mungkin kita bisa kembangin ini lagi jadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi buat teman-teman yang lain. Kira-kira gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin manfaat terus dari channel YouTube ini. Amin. Mudah-mudahan teman-teman tradingnya profit. Amin, amin, amin. Dan terus-menerus bisa menghasilkan untuk ngejar apapun yang teman-teman inginkan dengan cara yang mudah, yang cepat, yang aman, yang menyenangkan dari forex trading. Oke? Itu aja dari kita teman-teman. Thank you. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you.